Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofi Umama dari kelas 1B Tradis IPS. Di sini saya membuat tugas akhir semester mata kuliah fikih dari Ibu Devi Arisanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela, namun ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian zakat, maka zakat dapat diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang Islam untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta berbagai dan mendayakan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetaskan kemiskinan. Hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Perintah zakat juga tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakannya sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Jenis-jenis zakat. Bagi umat Islam, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sok atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sa gandum, kurma atau beras, dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, ataupun emas dan perak. Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Yang ketiga, harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Yang keempat, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Yang kelima, harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah memiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Yang selanjutnya ialah syarat zakat. Seperti yang sudah dijelaskan, berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat. Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa, yang keempat tidak punya hutang, yang kelima memiliki harta yang cukup, dan yang keenam harta milik sendiri.
Selanjutnya rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun-rukun zakat. Yang pertama niat. Ketika menunaikan zakat hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. A, yaitu pemberi zakat. Pemberi zakat atau biasa disebut dengan muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang memberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Yang B ialah penerima zakat. Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surah Al-Taubat ayat 60 disebutkan 8 kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Yang kedua, harta yang dizakatkan. Berikut adalah harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal. Yang pertama, emas dan perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Yang kedua, binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Yang keempat, kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa dijadikan zakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi ini meliputi minyak bumi, tembaga, timah, dan batu bara. Yang kelima ialah rikas. Adalah harta yang sudah terpendam sejak lama atau sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikas atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru boleh dizakatkan. Selanjutnya ialah hikmah zakat. Berikut adalah beberapa hikmah dalam menunaikan zakat. Selain untuk menggugurkan kewajiban, membayar zakat memberikan hikmah atau manfaat untuk di dunia dan di akhirat. Yang pertama, dosa akan terampuni. Orang-orang yang membayarkan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya dahulu juga terampuni. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Allah. Sebagai umat yang selalu membutuhkan Tuhannya, tentunya kita membutuhkan petunjuk dan pertolongannya. Bagi orang-orang yang menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 6-7 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar kepada Allah akan celaka hidupnya. Yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Bagi umat Islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna. Dari sini tugas video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.